sampai sekarang pun masih Jumatan. Cuma ngeliat jalanan itu ya orang-orang masih pada jualan sih. Intinya disyukur itu sih, kesyukuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makan ya. Ini background gua lama-lama di warteg dan nih. Kelamaan bro, 20 menit aja 20 menit. Iya itu dia. Bapak-bapaknya aja pakai jam Itu. sekarang. Bapak-bapaknya pakai jam. Ini salah satu hal yang pengen gue kunjungi nih, gue belum nyobain nih. Pengen tahu sensasi makan warteg 20 menit. Ada udah nyobain? Belum. Ini kayak kemarin jadi di kantor ya? Iya kemarin di kantor di pojok warung pojok. Di Bude itu. Iya. Tapi kita makan cepet sih ya. Hari apa? Hari Senin kemarin. Terus 20 menit. Sebenarnya kalau Gue nggak ngitung. kalau ngomongnya cuma makan doang ya. Kalau cuma makan doang. Iya. Kalau kata gue sih 20 menit itu cukup. Tapi masalahnya kan kalau gue misalkan makan pecel lele kan, digorengnya aja udah. Atau kan pizza gimana kan? Pizza tunggu 17 menit ya Kak. Teman-teman Bapak kita via Zoom lagi nih karena memang belum bisa ketemuan langsung lagi ya kita. Walaupun sebenarnya sih enakan ketemu langsung sebenarnya, cuma memang kondisi belum bisa jadi kita via Zoom dulu gitu. Nah, di PPKM darurat ini nih yang sekarang udah jadi level 4 ya. Kalau gue sih emang kerjanya di rumah sih ya, maksudnya emang remote. Jadi sebenarnya nggak banyak dari awal pandemi pun nggak terlalu banyak perubahan karena memang kerja di rumah ya. Makanya yang penting tetangga nggak fitnah nih, si Angga nggak keluar rumah, ada aja yang dibeli ya, takutnya gitu kan. Sama lebih. Iya. Ngepet ya Depok. Tuh si Reja dulu ditanya sama tetangganya kayak gitu. Iya. Terus keluar rumah jadi sultan. Iya. Betul. Tiba-tiba pasang pagar, tiba-tiba beli AC itu. Emang kerja apaan, buset? Paling ibadah ya, sholat kita kalau kita sebagai orang Islam kan misalkan laki ke masjid yang biasanya ke masjid. Nah pas PPKM darurat gue tuh pas PPKM darurat itu masih ke masjid tuh karena di sini masih buka masjid di gue masih buka gitu. Tapi karena memang masjid gedenya itu dekat kelurahan, jadi yang kesana sih rata-rata pada pakai masker gitu ya. Terus sekarang pas udah himbauan double masker, ya banyak juga yang double masker gitu. Walaupun ada beberapa masih nggak pakai masker. Tapi pas buka ya maksudnya. Masih buka nih. Nah, Reja Tangerang buka juga. Bebas. Buka, Arya aku juga pernah ngobrol sama dia. Kita Depok udah ditutup masjid men. Tebal. Pas Jumatan kan gue juga pernah ngechat Reza aja ya. Lo Hanif juga gue chat kan, sholat apa enggak kan? Enggak, di tempat gue sholat Jumat masih tuh. Gue pernah pas PPKM darurat gue masih sholat Jumat tuh. Cuma pas gue nyampe enggak lama udah habis pengumuman kotak amal, nggak ada pengumuman kas masjid, azan. Pokoknya tuh singkat banget, jadi ceramahnya cuma kayak intinya doang kayak sholawat, ya kayak gitu. Terus udah nggak pakai doa, langsung pulang tuh pokoknya cepet banget lah sholat Jumatnya gitu. Nah pas minggu depannya tuh gue kira nggak ada, soalnya nggak kedengeran. Tapi memang ternyata masih ada, tapi waktu itu gue lagi agak agak antisipasi karena di keluarga ada yang pada pilek gitu kan. Karena gue nggak ke masjid tuh, cuma masih Jumatan di sana. Sampai sekarang pun masih Jumatan. Nah kalau di tempat lu gimana? Masih Jumatan nggak? Depok. Tutup dari mulai PPKM darurat. Kalau di masjid tempat gua seminggu sebelum PPKM darurat kita udah tutup duluan karena ada instruksi dari kelurahan. Kelurahan. Jadi di Depok itu di kelurahan gua Tanah Baru itu tertinggi waktu itu ya, waktu gede-gedenya itu tertinggi sekota Depok, kelurahan Tanah Baru, dan di RW gue itu tertinggi kelurahan Tanah Baru. Jadi sebelum PPKM pun kita udah ditutup masjid. Sampai sekarang masih belum buka. Sampai sekarang. Jadi nggak ke masjid nih udah berapa minggu nih. Kalau lo aja di tempat lo kan sama kayak gue ya, maksudnya. Iya. Masjid buka ya. Buka. Tempat gue apa ya? Ya buka gitu loh. Yang ngituin protokol pun juga tetap buka gitu. Tetap ada sholat Jumat kah, sholat wajib kan tetap ada gitu. Bahkan gue juga tetap protokol ya. Iya. Tapi berjarak iya. Enggak ya? Kalau yang di wilayah dekat-dekat rumah gue sih
enggak. Maskeran aja bisa dihitung, itu yang horor teman gue. Itu tuh makanya Iya benar. Jadi gue sekarang pun kayak ke masjid jadi pilih-pilih maksudnya. Itu Ada yang dia. paling dekat rumahnya deh, sebenarnya jalan kaki bisa. Kalau yang sana agak jauhan jalan kaki juga bisa, cuma pengen gue naik motor. Nah, akhirnya gue ke sana. Tapi emang gue biasa di sana karena kan masjid gede, kalau dekat sini musola. Nah, rata-rata pada nggak pakai masker tuh. Jadi gue males gitu kayak iya kan daripada gue sholat jadi nggak ada pandemi aja mau susah apalagi ini aduh nggak pakai masker jadi kan gue malah susah husu jadi gue agak yang nggak deket banget gitu paling beberapa emang iya sih berasa banget yang sekarang nih. Tapi beda nggak sih PPKM zaman sekarang sama yang dulu kan PSBB tuh? Sama yang PPKM sekarang terkait apanya nih? Pandemi dulu tuh PSBB tuh kan, sekarang PPKM. Nah kondisinya lu lebih ini yang mana? Oh, sekarang lebih. Kalau gue sih yang mana gitu. Maksudnya. Lebih kesan gue lebih apa? Lebih kesan horor yang mana gitu. Kesan horor yang mana? Iya pasti ada transisi. Maksudnya ada perbedaan sih, pasti ada perbedaan. Tapi kalau di diri guanya gitu ya, yang sekarang walaupun PPKM darurat, level 4 segala macam aturannya baru bahkan ketat segala macam, gue sendiri ngejalanin lebih santai karena gini, karena udah expert, bukan expert dalam artian kan kita udah melalui ini udah lama kan melalui pandemi ini, jadi kayak udah kalau awal-awal kayak wah gila nih 1,5 tahun kuliah COVID ya. Iya kayak wah parah nih, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh kesini, nggak boleh situ, nggak boleh pulang segala macem, kayak lebih normal. Jadi kayak wah gila ngadepin sesuatu yang nggak biasanya kan kaget gitu. Nah kayak sekarang udah di tahap udah ngelewatin tahap itu, jadi kayak udah biasa aja, udah ngikutin pemerintah bilang gini, ya udah ikutin karena kan nggak bisa ngapa-ngapain juga gue gitu. Kayak misalkan gue nggak suka sama peraturan pemerintah, nggak bisa ngapa-ngapain juga, jadi gue gue yakin udah kebijakan pemerintah seperti itu, ya udahlah ikutin aja gitu, yang punya wewenang dan yang punya pemikiran, ya gue ngikutin aja. Jadi nggak yang lebih horor atau gimana sih kalau gue ya biasa-biasa aja ke guanya gitu. Gue sih paling berasa ini loh, kalau kayak tahun kemarin tuh kayak lockdown tuh sampai gang pun ikuti lockdown. Lu ngerasain nggak sih kayak mau masuk ke suatu daerah itu sampai gang itu benar-benar dipagerin, benar ada pagar gitu loh. Sekarang betul. PPKM darurat, apakah ada level lah gitu, tapi ya nggak sampai yang dipagar gitu, nggak sampai yang sampai disekat-sekat gitu, enggak sih. Misalnya enggak. Kalau gue sih enggak. Kalau gue tetap PPKM darurat malah sama kayak lockdown awal. Oh gitu, di pagar-pagar. Iya, di gang-gang itu tetap di pagar-pagar. Akses ke gue ya cuma satu jalan. Di jalan lain kan harusnya kan ada beberapa jalan. Akhirnya cuma satu pintu aja. Dan kalau menurut gue sih antara PPKM darurat ataupun PSBB waktu itu nggak terlalu beda kebijakannya ya. Tapi ngomongin kalau secara mental ya kondisinya kalau menurut gue sih lebih horor sekarang ya. Circle-nya makin menyempit. Ya, gue kemarin ada teman baik dari SMA, teman ngaji, dia kerja di PLN, dia meninggal seumuran Seumuran lo 30-an awal itu. Yang kita ya. Meninggal karena COVID. Padahal ya qadarullah ya. Dia rajin olahraga, dia atlet panahan, atlet dayung. Ya Allah. Gitu. Ya. Iya. Udah divaksin juga. Gue pribadi pun juga ngerasa sih lebih untuk yang PPKM sekarang nih, atau misalkan yang sekarang lagi kasus yang lebih naik-naik ini, ya mental gue sekarang lebih kena, apalagi gue yang sempat positif kan. Lo kayak viral-viral mentalnya kena. Iya, kena mental. Bener. Yang sekarang menurut gue ya jauh lebih kena mental gitu, apalagi yang tadinya gue dengar kasus tuh mungkin yang kena positif tuh temennya dari teman gue atau teman gitu ya. Iya, tapi nggak ada dari circle gue yang kena gitu, yang positif tuh nggak ada gitu loh. Nah, sekarang banyak neighbornya banyak banget gitu. Bahkan orang terdekat gue kena, ibaratnya tetangga gue juga ada yang kena tapi diem aja gitu. Ya gitu deh, lebih ke mental sih kalau kata gue. Yang sekarang lebih kerasa sih mentalnya gitu kalau yang pandemi sekarang. Kalau kalian gimana? Tapi sampai stres nggak sih? Iya. Gue sih pas positif, jujur ya.
gue kok pas positif Gue mental gue sama. kena banget. Bahkan gue selama 3 hari itu merasa kayak recovery-nya bukan recovery badan tapi recovery mental gue gitu ya. Gue sempat ditolak rumah sakit segala macam kan. Ya ibaratnya mental gue kena lah gitu. Ibaratnya gue nggak buka HP, gue nggak buka apa-apa. Kerjaan gue tidur, bangun sesak-sesak, tidur, bangun sesak udah gitu-gitu aja deh. Dan demi Allah gue mimpi gue tuh masih kebayang-bayang suasana rumah sakit. Terus si kertas itu bacaan positif sama si loket ngambil gue itu kan. Jadi udah gue ngimpi gue gitu-gituan mulu. Jadi itu sih gue mental banget ya gitu. Semuanya parah sih emang. Parah. Kalau gue sih pernah ngobrol gitu, yang paling pernah ngobrol sama di masjid gitu sama abang ojol gitu ya. Ya mereka emang dari satu orang ini sih ya memang kecekek banget maksudnya. Ya karena pasti orderan berkurang dan segala macem gitu. Dan ada juga tetangga sini ada fotografer gitu ngobrol ya, dia pun pusing gitu, pusing belum artian ya jobnya dipending bahkan dari yang harusnya sebenarnya dari bulan Maret aja tuh udah dipending itu job-job dia sampai sekarang kayak gitu dan pasti kan ngaruh ke pemasukan gitu, ke keuangan gitu kan dan banyak juga sekarang malah orang bukan hanya kesehatannya doang sakit tapi ini urusan kantong gitu, urusan keuangan gitu. Jadi kena mental ya gitu kayak kena gitu kan. Habis-habisan coy. Oh, yang habis-habisan bahkan artis-artis pun aja yang kalau orang lihat penghasilan banyak, ya mereka pun sebenarnya juga survive juga lagi berusaha untuk survive gitu loh. Iya benar. Sama survive emang kita di sini. Iya gimana kita emang jadi gue sampai kayak ini nanti kalau misalkan ini jadi sesuatu yang diceritakan jadi kayak nah dulu nih kita hidup di zaman gitu kayak sampai punya karena kan emang kayak perang gitu kita hidup di zaman perjuangan bro. Benar kayak orang tua kita juga hidup di zaman itu kan. Kalau zaman orang tua kita 98 gitu kan, kejadian 98 cerita kita punya cerita nanti COVID. Iya kayak gue pengen nanti gue cerita dulu tuh wah orang banyak kesusahan lah, banyak yang buat beli beras susah kayak benar-benar kayak zaman perjuangan jadi kayak gitu. Iya. Bener-bener lah. Tapi gini kalau ngomongin mental tadi ya sebenarnya kalau gue pribadi dari justru gini enggak yang stres banget itu enggak ya. Maksudnya yang stres terus scary ngerasa horor itu sebenarnya enggak. Cuman kalau misalnya ketidaktahuan dan membuat itu takut dalam hal karena nggak tahu gitu. Itu waktu dulu PSBB justru. Karena waktu itu kan awal-awal pandemi itu virusnya kita nggak ketahuan gimana, kita belum ngerti wujudnya kayak apa, kalau sakit nanti ujung-ujungnya gimana, pemberitaan juga santer banget ya kan dulu di awal-awal dulu, padahal nggak segede sekarang, cuman bedanya sama sekarang itu akhirnya ya tadi kita udah ngerti itu loh dari awal sampai sekarang kita ngerti cara menanganinya kayak gini, udah ada vaksin juga. Terus kalau gue lihat nih fakta ya, beberapa waktu PPKM ini gue keluar rumah juga walaupun di dalam mobil sih ya sama keluarga juga, cuman nggak keluar mobil, cuman keluar rumah balik lagi gitu. Cuman ngeliat jalanan itu ya orang-orang masih pada jualan sih. Artinya ketika gue ngeliat di sosial media pemberitaan Satpol PP itu yang ngebongkar-bongkar gitu ya dengan salah kondisinya, ternyata ya nggak semua Satpol PP itu ngedatengin semuanya gitu kan, nggak cukup juga personilnya ya kan. Iyalah pasti. Nah makanya orang-orang tetap survive sih sebenarnya. Gue ngeliat sendiri mereka tetap survive untuk masalah ekonomi mereka gitu. Ya betul, karena kan bahkan kalau jadi kayak ini loh, kayak apa ya berarti kayak saling berkaitan. Kalau misalkan bilang PPKM terus dibatasi mereka yang pekerja dalam artian mereka pekerja harian yang mendapatkan uang ketika mereka bekerja harian itu ya, taruh kayak di pasar misalkan gitu kan. Waktu gue juga PPKM keluar gitu ya, ke pasar misalkan gue belikan, bang ikannya bilang ke gue gini, mas ini tutup cuma sampai jam 9 gitu. Oh iya emang kenapa? Soalnya ada Satpol PP, kalau nggak kita diangkut-angkutin barang gitu. Jadi gue kayak ngeliatnya gini, ketika mereka akhirnya survive gitu kan, tetap dagang gitu,
Padahal mereka berdagang kan untuk dapat uang ya, dapat uang untuk menghidupi mereka, bahkan ada bisa dibilang mereka cari uang tuh untuk hari itu gitu. Untuk hari ini gitu kan yang mereka cari. Dan uang itu juga sebenarnya mereka gunain juga sebenarnya buat beli kayak yang di prokes itu mereka buat beli masker pakai uang gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan mereka di stop nggak boleh dagang gitu ya. Katakan nggak boleh berdagang sama sekali gitu. Ya mereka mau beli masker dari mana? Jadi kayak ya bener-bener Situasi malakama ya. Iya, udah kayak ya mereka harus keluar gitu. Kalau enggak, ya kan sampai banyak sekarang kan ada yang bilang ya lo mati karena COVID atau mati karena kelaparan, sampai ada ungkapan seperti itu kan. Kasarnya seperti itu kan. Dan itu memang benar-benar terjadi gitu loh. Itu sih yang miris dan pasti sangat mental beberapa orang gitu kalau emang benar-benar nggak siap, bahkan bisa stres, bisa tanda kutip gila gitu ya. Kayak gitu. Iya emang sih. Keuangan emang parah banget sih emang. Tapi ngomong-ngomong kita ngomongin masalah keuangan dari tadi, keuangan kalian gimana? Aman kan ya? Insya Allah kita insya Allah ikutan darurat nih, ikutan darurat. Lu sendiri gimana? Lu sendiri yang mulai dulu loh. Kalau gue sih berusaha untuk ya positive thinking aja sih, positif dalam artian husnuzon, walaupun sebagai orang yang ilmunya nggak tinggi gitu ya, gue khususnya gue gitu yang ngerti, jadi pasti ada kekhawatiran gitu kan manusiawi gitu, punya ketakutan gitu kan, kayak wah ini yang kepake tabungan lagi misalnya kayak gitu kan. Karena kan PPKM juga banyak pengeluaran kan, walaupun di rumah justru banyak pengeluaran kadang, apalagi kalau ada si aplikasi ini kadang suka menjanjikan suka mengobrol diskon gitu, jadi kan akhirnya lagi di rumah lagi ngedit iseng gitu, istri lagi butuh WFA iseng nih beli apa yang nggak disadarin kadang, walaupun misalkan 40.000 50.000 tapi istiqomah gitu aja. Kali berapa gitu? Gitu kali berapa kan? Termakan oleh diskon dulu, tapi karena sering, jadi itu kayak berusaha lebih ngerem nih, jangan malah merasa karena PPKM nggak keluar nggak jajan, malah jajan di rumah sebenarnya kayak gitu kan. Kalau gue sih lebih berusaha untuk positive thinking dalam artian gini, gue yang awam gitu, gue cuma gue ngembaliin gini, kadang kita ya manusia ya, ketika gue pribadi gitu kalau udah lemah pasti gue nganggap siapapun gitu ya, udah lemah butuh sisi spiritual gitu ya, dan gue sangat percaya di Al-Quran gitu kan, Allah bilangnya mencukupkan gitu kan dan melebihkan, dan gue nggak pernah lihat redaksi di Quran, boleh dikoreksi kalau misalnya di situ Allah bilang mengkurangkan, gue nggak pernah lihat ya, Allah cuma ada mencukupkan gitu kan, melebihkan ya kalau nggak salah. Jadi gue percaya nggak akan kurang gitu, karena berkaca waktu pandemi tahun lalu gitu ya, pandeminya 2020, gue sama istri tuh benar-benar yang kayak kan saat itu tuh gue benar-benar baru ngambil rumah tuh kan, waktu itu masih BNI Syariah kan, ambil. Oh ya, ingat gue. Ketika awal baru cicilan pertama ada pandemi gitu. Cicilannya berkurang nggak lo? Enggak berkurang, enggak ada relaksasi. Tapi gue berusaha untuk yang kayak ya itu. Akhirnya pas ke sekarang gue kemarin ngobrol sama istri kayak waktu di saat itu ya, saat 2020 merasa kayak aduh kurang nih, takut gitu ya, kurang. Tapi pas sekarang udah dilaluin, kemarin cukup aja makan masih enak aja, masih bisa pakai ayam segala macam, maksudnya masih bervariasi, cukup, masih bisa ngegaji mbak segala macam gitu, masih bisa beliin anak. Akhirnya ya itu, jadi gue oh iya bener, ternyata ya firman Allah tuh benar, mencukupkan gitu, kalau bahkan bisa berlebihkan gitu, jadi nggak ada mengurangkan gitu. Jadi gue percaya itu sih, gue percaya pasti walaupun saat ini misal gue alhamdulillah saya nggak merasakan itu, misalkan gue pun sekarang merasa kurang, gue yakin ini hanya perasaan gue sebagai manusia kayak, tapi nanti pas misalkan udah berlalu nih tahun depan, pasti gue akan mikir oh cukup ya ternyata gitu loh. Jadi gue berusaha untuk biar nggak kena mental gitu ya, jadi gue berusaha untuk positive thinking dengan cara gue sendiri, yaitu gue relate kembali ke ya apa yang gue percaya gitu kan. Kayak gitu sih kalau gue. Iya. Gue kalau gue pribadi, gue juga ngerasa gue apa ya, jujur aja bulan ini tuh
bulan pengeluaran terbesar kayak dalam hidup gue, khususnya untuk Karena lu sakit pengobatan. Iya. Lo sempat Karena untuk positif itu ya? Iya, gue jujur kayak beli ini beli itu, beli kayak apa? Iya, vitamin, beli suplemen ini, beli herbal, beli Betul. kelapa hijau yang harganya wah Luar biasa ya. luar biasa gitu. Pokoknya dan ketambah gini sih, yang paling berasa sebenarnya di keluarga ini keluarga bokap. Karena kan orang tua kan jualan nasi kuning ya, nasi sarapan. Ya otomatis lah ibaratnya lagi kayak gini stop lah, nggak jualan gitu. Udah hampir sebulan lebih nih nggak jualan gitu. Dan akhirnya ini semua yang jadi ibaratnya orang tua tuh nol, nggak ada penghasilan. Ya ini jadi tanggung jawab gue, dan ini jadi kalau dibilang darurat, kalau secara hitung-hitung ya darurat, cuman ya benar tadi kata Angga gitu, coba gue husnuzon sih, bismillah lah ibaratnya, dicukup-cukupin aja lah ya, gimana caranya supaya benar-benar yang penting bulan ini kita bisa sama-sama makan bareng-bareng, sama-sama kenyang gitu, dan sama-sama nggak sakit, deh intinya gitu aja. Dia dibilang darurat ya darurat, cuman ya mencoba untuk survive sih, dibilang survive ya survive. Bulan ini luar biasa. Betul. Kalau kalian gimana, Mas Hanif, Mas Faik? Itu gimana aja? Aman-aman aja kayaknya Faik nih. Lu lagi nonton ya? Baik ya? Mas Faik, Mas Hanif kayaknya lagi cair ini. Salah satu yang bersyukur ya kita masih itu ya, setelah kantor kita ya masih bisa survive lah, dan kita masih bisa betul terima gaji. Untuk tetangga yang di awal tadi ya, Reza juga sempat menyinggung, yang paling kerasa ya tadi teman-teman yang jualan ya, yang mereka kerja tuh harian, mereka dapat uang tuh memang buat hari ini gitu. Itu yang bakal kerasa. Makanya gue kalau lihat kondisi sekarang ya, kalaupun mereka akhirnya dalam tanda kutip nakal ya, maksudnya tetap jualan di PPKM ya, kita ya bisa maklumin kan, memang mereka tuh butuh makan. Kita nggak bisa menyalahkan mereka, oh mereka nggak taat prokes, nggak taat aturannya, nggak bisa kita justifikasi seadanya gitu. Betul. Kita punya kebutuhan sih. Betul. Bahkan kalau kata si Uus stand up comedy tuh, walaupun untuk orang begitu, tapi omongannya pasannya benar, kita harus terima kan. Gue setuju sama dia, dia bilang kan, sebenarnya yang pengen selesai COVID paling cepat justru mereka yang di pasar, maksudnya mereka yang harian, karena justru mereka yang benar-benar pengen cepat selesai, biar mereka tuh nggak kedampak. Jadi gue sangat setuju dengan omongan dia. Ya lu yang menjalankan prokes dan yang bisa kerja dari rumah, ya alhamdulillah gitu, syukurin. Tapi bukan berarti lo menyalahkan yang mereka di pasar misalkan. Ya karena benar kata Baik, di pasar memang banyak juga yang nggak pakai masker gitu kan. Ketika misalkan gue beli ini ya abangnya pakai masker gitu loh. Mungkin mereka di pasar panas gitu kan, ngap gitu. Ya akhirnya mereka tidak melakukan itu. Tapi kalau misalkan dibilang mereka pengen jalan prokes, mereka sebenarnya pengen, karena justru mereka nih yang sebenarnya pengen lebih cepat selesai kan gitu. Ya normal lagi semuanya. Iya. Tapi gini, dari sini ini nggak ada yang krisis ya keuangan ya. Intinya kita syukurin. Maksudnya ya karena kondisi kita juga kayaknya baik-baik aja ya, insya Allah ya. Cuman amin. Kalau dari sudut pandang gue sih gini sih, intinya disyukur itu sih kesyukuran. Artinya kalau misalnya masih ada orang lain yang masih berjuang segitu hebatnya gitu ya di tengah-tengah ini, ya kita dengan kondisi seperti ini ya kita syukurin gitu. Kita syukuri. Maksudnya bersyukur pada Allah gitu. Karena memang gini, kalau ini sedikit ngobrolin perputaran ekonomi lah ya. Karena gini, bayangin kalau misalnya, gue ngebayangin gini, kalau misalnya orang itu berhenti bergerak, karena PPKM ya misalnya, berhenti bergerak, itu kan berarti perputaran ekonomi juga berhenti ya. Jadi kalau perputaran ekonomi berhenti, uang itu kan berarti berhenti. Nah kalau uang itu berhenti, pergerakan dibatasi, uang berhenti, ya udah, berarti nggak ada uang yang ngalir nih. Misalnya kita nggak ada alasan nih, karena kita nggak keluar kan, nggak ngelihat, nggak lapar mata gitu loh. Oh, pengen beli ini, pengen beli itu. Lapar matanya di marketplace atau di mana di online. Cuman lagi-lagi kalau misalnya kondisi perputaran ekonomi ini jadi berhenti, ya ekonomi akhirnya bisa makin turun, makin ambruk. Bisa jadi harga-harga juga pastinya bakal naik. Karena demand-nya juga, produksi juga pasti akan dikurangi kan untuk menekan harga. Kayak gitu. Jadi ngomong ya, terus gimana? Enggak, maksud gue dengan adanya kayak gitu, justru malah sekarang yang
kalau misalnya kita yang harus kita campaign-kan ya, kalau kita nggak ada alasan untuk beli, untuk memutar ekonomi, ya udah alasan kita ya giving, kayak gitu. Justru malah giving itu alasan kita terbesar untuk memutar ekonomi, kayak gitu. Givingnya karena ya mungkin iba untuk membeli atau nggak membeli, ya udah giving, sedekah, infak, wakaf gitu kan, zakat, ya keluarin gitu. Pokoknya uangnya itu bisa berputar. Betul. Itu sih menurut gue. Itu nggak harus terlalu ketat buat saving ya. Ini ada nih, gue ada data ya yang dari Cina. Cina ini kan pernah menghadapi dilema. Mereka tuh size ekonominya gede. Jadi orang-orangnya itu kaya sebenarnya. Cuman dulu ada tren di Cina tuh buat nahan hartanya. Jadi orang nggak mau beli, nggak mau memutar harta, nggak mau investasi gitu. Nah sehingga karena uang itu mandek, ya udah ekonominya turun. Padahal size ekonominya gede banget. Nah itulah contohnya udah ada gitu. Makanya kalau kita muter, kalau misalnya dalam Islam, kita kalau misalnya uang itu disimpan terus kan bakal kena zakat kan, haul sama nisab kan. Jadi ya harus dikeluarin gitu. Nah, salah satu fungsi zakat ya untuk ngeluarin uang, untuk muterin uang. Kalau misalnya kita muterin uang terus, nggak bakal kena nisab sama haul gitu. Jadi akhirnya inflasi macam-macam nggak jadi. Iya benar sih. Tapi menurut gue gini ya, berarti kan intinya ya kita juga nggak boleh terlalu saving benar kata Faik kan. Cuman pasti ya tetap harus ada manajemen kan di keuangan itu kan. Iya nggak sih, di keluarga tuh nggak mungkin ya ujuk-ujuk kayak tadi kan, ibaratnya kayak ada notif ring gitu, wah diskon ini nggak mungkin. Iyalah, pasti ada aturan. Ini kan nggak boleh disimpan nih ya, dengan dalil tidak boleh disimpan, makanya setiap diskon dibeli kan, nggak gitu juga kan gitu. Mungkin dari kalian nih, misalkan adakah gitu, ada tips atau cara manage khusus gitu dari keluarga kalian gitu, mungkin dari Mas Faik duluan gimana gitu? Ya kalau gue sih pasti biasanya ya tiap bulan gue pasti ada emang budget yang buat di saving untuk kebutuhan khusus yang di luar pengeluaran bulanan sih. Jadi sekian buat di saving. Kalau mungkin ada misalkan untuk bayar uang gedung uang anak sekolah, uang gedung gitu, mungkin ada tabungan seperti itu. Selebihnya ya emang uang buat belanja harian. Terus nggak ada, kalau gue nggak ada manajemen keuangan khusus. Kalau sekolah tadi, harga sekolah berarti gimana tuh? Kan daring nih, mengurangi nggak? Kan nggak ada uang, berarti kan gedungnya nggak dipakai tuh, nggak ngurangin harga ya? Gue nggak ada pengurangan tuh, alhamdulillah. Untung juga sekolahnya, untung juga berarti ya, kan nggak ada penyusutan bangunan. Kalau Mas Hani gini, Mas Hani mana nggak manajemen khusus ketika lagi kayak gini, lagi PPKM darurat ini? Gue prinsipnya nggak ada juga sih, sama. Cuman sekarang malah justru gue pengen memperbesar pos untuk givingnya sih. Jadi bedanya di situ. Ya nggak tahu ya, dapat hidayahnya di situ justru. Karena dulu sebelum PPKM, bahkan sebelum pandemi itu ya sama gitu. Kebutuhan sehari-hari dulu, living dulu. Habis itu ada saving pasti ada, living sama saving. Cuman givingnya ini masih dikit nih porsinya. Nah, di kondisi seperti ini, ngelihat realitas macam-macam, ya akhirnya post givingnya ini agak tinggiin gitu. Dapat hidayahnya justru malah di situ. Gitu. Kalau itu gimana Bro Angga? Gue ya sebagai pemegang saham nggak aman. Ya, maksud gue gini, benar sih kayak Hanif bilang, kayak ya itu gue juga. Iya, owner warteg. Bahari. Betul, pemilik saham Bahari BSI ini. Bahari. Ya jadi gue nggak, ya normal-normal aja sih, seperti manajemen uang pada waktu belum pandemi gitu ya. Ada yang tabung, ada yang disedekahin segala macem gitu. Tapi ya sekarang, tadi setuju sama Hanif, kayak sekarang justru itu lebih banyak mencoba ngeluarinnya itu yang lebih bermanfaat. Kayak misalkan justru gue malah kayak ya udah, misalkan kayak sama istri ngomongan, ada yang lagi kerabat gitu, keluarga yang lagi sakit segala macam, ya udah itu ya kan jadi sering kayak
kirimin GoFood atau segala macem kayak gitu, dengan niatannya jadi kan gini, gue mencoba untuk nggak mau rugi ya, dalam aku nggak mau rugi, dan berarti gini, ketika gue niatnya cuma mau ngasih aja lah gitu, tapi gue niatinnya justru ke gue biar dapetnya double nih, gue niatin kenapa pesan lewat GoFood biar gue bisa ngasih rezeki ke abang GoFood gitu kan, dan gue bisa dapet kebaikan karena ngasih makanan ke orang. Gue sama istri tuh berpikir kayak seperti itu, kayak misalkan padahal misalkan di sini ada dekat nih makanan nih, padahal bisa gue jalan gitu, tapi kalau misalkan lagi nih sama istri, udahlah, misalnya cuma beda goceng segala macem, udah pesan GoFood aja gitu, biar dia juga dapat abangnya dapat penghasilan gitu kan. Gue sih akhirnya seperti itu. Jadi ya sekarang lagi tahapan ya udahlah, walaupun misalkan gue juga lagi di tahap belajar yang sama istri sekarang, ya udahlah, jangan untuk saat ini nggak usah ngitung-ngitung dulu. Jadi misalkan tabungan kepake segala macem untuk melakukan pengeluaran lebih itu, ya udahlah, dan berusaha untuk yakin pasti ini akan ada sesuatu yang lebih besar gitu dari yang kita keluarkan gitu. Apalagi di kondisi sekarang yang bisa jadi misal mungkin waktu belum pandemi, misalkan lo ngasih tip ke abang Gojek atau ke siapapun gitu ya, misalkan cuma 5.000, terus abangnya biasa, tapi mungkin sekarang kayak 2 gocengnya tuh seneng banget. Kayak kemarin gue pernah kemarin tuh baru seminggu lalu lah, gue lagi pengen banget makan sekoteng gitu, akhirnya lewat nih kelas sekotengnya, gue panggil depan rumah, sudah tuh pas gue salah dengar, gue pikir tuh dia bilang gue ngasih uangnya 10.000 emang 10.000-an, terus ini bang bayar gitu kan, tiba-tiba bang nyamperin lagi nih kembaliannya, gue kira tuh harganya 10.000 gitu kan semangkok gitu, nggak tahu tuh cuma 7.000 gitu kan. Gue bilang, oh saya kira 10.000 pak, udah ambil aja uangnya. Mungkin kalau saat ini bukan pandemi gitu ya, 3.000 ya alhamdulillah maksudnya, tapi alhamdulillah yang sekarang tuh beda gitu loh, kayak ya udah sekarang ada rasanya gitu, ada rasanya. Dan gue meyakini ketika saat gue ngasih 3.000 kasih abang itu waktu belum pandemi, pasti pahalanya nggak lebih besar dari yang sekarang. Gue meyakini itu, maksudnya kalau gue pribadi kayak gue pasti yakin 3.000 yang sekarang sama yang 3.000 ini beda, pasti gedean yang ini. Dan gue yakin, gue selalu nanamin di otak gue sih kayak dari dulu gitu ya, ketika mengetahui ayat Al-Quran tentang keutamaan sedekah, gue selalu berpuas, bukan dalam artian kan ada mungkin yang levelnya tinggi ya lo ngelakuin sesuatu sedekah ya udah lillahi ta'ala aja ya benar gitu kan. Tapi kalau gue nih ya, gue pribadi karena gue di tahapan yang masih awal-awal, gue selalu bahkan untuk mengajak teman-teman gue yang dari dulu dari SMA segala macem, ya lewat jalur itu sih lewat jalur nggak langsung jalur nggak harus lillahi ta'ala, nggak, karena nggak akan bunyi nih kalau gue pakai jalur ini, sedekah tuh biar ya udah Allah yang biar nih. Gue pakai jalur yang masih di level gue bilang sama temen gue, gue kemarin sedekah segini nih nyokap gue, besok nih gue dapet war 100 kali lipat gitu. Jadi gue lagi di jalur itu yang bikin, dan itu yang bikin gue semangat gitu loh. Mungkin gue belum sampai tahapan orang-orang alim yang ya udah lillahi ta'ala gitu, belum, tapi gue meyakini, dan gue nggak mau menyalahkan orang yang kayak gue, kayak ya lo berarti sedekah biar dapat untung lagi gitu kan. Kalau gue ada orang kayak gitu, gue nggak berusaha untuk yang gue nggak boleh kayak gitu, enggak, gue yang terus mendukung, nggak apa-apa, gue pun masih sama, masih di level itu gitu. Jadi gitu sih, gue nggak ada perubahan, tapi justru lebih banyak mencoba gitu, belajar, walaupun ya belum sebanyak para orang yang udah bersedekah kemarin viral-viral itu. Pengen sih seperti mereka, cuma ya mungkin pelan-pelan gitu. Dan insya Allah pasti, ya itulah maksudnya, gue yakin lah kalian segala macam lebih baik dari gue terkait ilmu segala macam, pasti kalian juga yakin akan keutamaan sedekah gitu. Apalagi kondisi sangat sulit, pasti beda nih alokasinya gitu kalau gue meyakini sih. Keren. Gitu sih. Intinya kan berarti ya udah kita berarti ini kayak kita itu nggak akan khawatir masa depan gitu kan ya. Jadi rezeki sudah Allah yang tanggung ya kan. Betul. Kita ya udah ikhtiar aja gitu. Ikhtiar sebaik-baiknya, giving juga kayak gitu.
Betul, itu sebaik-baiknya betul. Jadi kalau ada apa-apa ya itu bener nih kayak tadi ya saling bantu aja kayak gitu Oh, sih. iya kan. Ada saudara. Support. Saling mendoakan tuh. Penting Gimana nih? banget. Nice, Ayolah, nice. ya jam Iya, jam 5 sih. lebih kayaknya udah sore banget. Ya kayaknya udah panjang juga nih kita ngomong keuangan. Semoga pokoknya kita berdoa Ada nasihat nggak? semoga Nasihat. keuangan kita semua Iya. stabil-stabil Nasihat. aja, Amin. bakal lebih baik. Ada nah. Wih, nasihat kayak Ya. serem banget ya. Ada nasihat nggak? Saran-saran. Lagi Buat mau teman- Oh iya, sebentar lagi pengajian jadi nggak mending. Saran-saran sih buat ini sih ke teman-teman misalkan yang punya rezeki lebih, ya ini saatnya lo berkontribusi gitu. Kalau banyak hashtag kemarin kan dari rakyat, dari warga untuk warga ya, ini saatnya lo berkontribusi ketika lo udah punya Allah titipin lo rezeki yang lebih gitu. Ya saatnya mungkin lo ini saatnya lo mempraktekkan dan bentuk syukur lo gitu loh, bentuk syukur lo yang benar-benar bersyukur ya itu ya udah, dan yakin nggak bakal berkurang gitu harta lo yang lo udah keluarin. Jadi kita benar-benar sekarang saatnya saling ya tolong menolong lah. Kalau gue ini saatnya mempraktekkan ilmu PPKN yang dulu pelajari gitu kan. Sebagai warga negara tuh harus seperti apa, ini saatnya gitu loh. Gitu sih teman-teman. Tegang rasa. Jangan sampai nilai kan dulu PPKN paling gampang kayaknya bagi gue, kayak PPKN yang penting jawabannya adalah jawaban yang paling baik gitu. Pokoknya nah yang bener gitu. Nah ini saatnya lo mempraktekkan ilmu PPKN lah. Iya, lo ja. Lo gimana Gue. Ja? Saran buat teman-teman bapak-bapak ya. Tenang. Buat teman-teman PPKM, insya Allah jamin rezekinya gitu. Buat yang sakit, buat yang sekarang lagi berjuang di PPKM, kesulitan segala macam, insya Allah udah jamin rezekinya. Walaupun yang sekarang, untuk yang sekarang lagi sakit, insya Allah sembuh gitu. Gue insya Allah sembuhkan. Gitu. Ya, Ada testimoni langsung ada ya. caranya, walaupun sekarang ya bilang, wah nggak ada virus, nggak ada obatnya, nggak macam. Insya Allah ada sembuh. Dari penyintas Allah COVID. Sembuh. Betul. Iya. Pak Faik nih, Pak Faik. Ya, ada yang lain, Mas Anif. Mungkin ya sama aja kurang lebihnya udah sore juga. Intinya ya tetap kalau tadi teman-teman udah ngomongin terkait kesehatan terkait takdir ya, terkait percaya bahwa rezeki itu nggak akan tertukar dan sebagainya. Kalau gue pesan gue ya tetap jaga kesehatan aja sih, intinya tetap COVID itu nyata ya, kita tetap harus aware tapi nggak harus betul. Kesehatan juga rezeki itu betul. Ya. Oke, thank you nih ya. Pak Reza, Pak Anif, Pak Faik, dan bapak-bapak yang udah menonton, terima kasih. Pokoknya tetap jaga prokesnya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya jangan lupa tertawa. Kirimin juga komentar nih cerita-cerita menarik kalian ketika bapak ketika PPKM tuh kayak gimana gitu. Mungkin ya curhatannya bisa dibaca, siapa tahu Pak dari timnya Pak D tuh baca dari komentar kita jadi tersentuh gitu. Betul. Pokoknya like, comment, subscribe, and share ya. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.